Lay low, I cannot lay low, yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Swanes Kampinas. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Setelah puas dengan konten reaction kemarin ya, gimana keadaan kalian sekarang setelah melihat konten reaction para ohti cantik kemarin? Oke, kembali saja dengan tema yang sebenarnya. Oke guys, kali ini gua akan bercerita tentang sejarah singkat Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh alaihissalam itu nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam guys. Ayahnya bernama Lamaka bin Matusyalih bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Kainan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Beliau merupakan nabi keempat sesudah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam dilihat dari silsilah keturunannya bahwa beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam terdapat rentang waktu 10 generasi. Menurut riwayat dari Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 generasi ya guys. Nah, jadi jaraknya itu cukup jauh juga ya guys. Nabi Nuh alaihissalam menikah dengan 2 orang wanita. Pertama Umroh dan kedua Wal'ab binti Azwil. Dari hasil pernikahannya dengan Umroh, beliau dikaruniai 3 orang anak laki-laki yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Sedangkan dari hasil pernikahannya dengan Wal'ab binti Azwil, beliau dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu Kanan. Nama Kanan dalam sebutan ahli kitab, adapun di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Kanan inilah salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka atau kufur sehingga mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kehidupan manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul di muka bumi ini, penulis mengklasifikasikan pembahasannya kepada 3 fase, yaitu pertama fase kegelapan, kedua fase kesesatan, dan ketiga fase kehancuran. Bagi kalian yang sesat, yang hancur, mohon segera bertobat ya guys ya. Tidak boleh kalian seperti itu ya. Kerusakan akidah menjadi pemicu utama pengingkaran umat manusia terhadap eksistensi kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk kesesatan terbesar yang dilakukan umat manusia saat itu. Benda-benda berupa patung mereka yakini memiliki kekuatan khusus. Berikut ini adalah nama-nama patung yang mereka sembah: Wad, Suwa, Yagut, Yauk, dan Nasr sebagaimana tertera dalam QS Nuh 2324. Jadi bila kalian memiliki nama Yagus dan Suwa, berarti kalian itu patung ya guys. Guys, bercanda guys. Lanjut. Kaum Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu kaum yang pertama kali merupakan ritual penyembahan kepada benda-benda seperti patung. Mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesuatu yang sakral karena diyakini memiliki sumber kekuatan khusus di atas kekuatan manusia yang mereka anggap dapat mendatangkan kebaikan, memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan menolak keburukan. Juga menolak semua yang berpotensi mungkin ya berpotensi jelek bagi mereka mungkin ya, seperti itu guys. Hal ini terbukti dengan jelas ketika patung-patung kelima datuk yang dibuat oleh para pendahulu mereka hanya dijadikan sebagai tanda peringatan untuk mengenang atas segala kebaikan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Kemudian cucu para pembuat patung mengubah sudut pandang tersebut lalu menjadikan patung-patung kelima datuk sebagai tuhan-tuhan yang wajib disembah dan dihormati. Dalam melaksanakan misi kerasulannya, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan 3 metode dakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Metode ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada tahap permulaan berdakwahnya.
Mulanya beliau berdakwah kepada kedua istrinya, anak-anaknya. Substansi dakwah kepada mereka melalui pemahaman tentang hakikat ketuhanan alam semesta dan hari kebangkitan. Berdakwah secara terang-terangan pada tahap kedua ini, beliau memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan kepada segenap lapisan masyarakat kaum Bani Hashim. Adapun sasaran lokasi yang pertama ditujunya itu adalah pasar, di mana pada saat itu pasar menjadi lokasi utama tempat berkumpulnya semua orang dalam melakukan aktivitas transaksi jual beli. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, metode ini dilakukan Nabi Nuh alaihissalam pada tahap ketiga dalam berdakwah. Adapun yang disasarnya adalah segenap lapisan masyarakat kaum Bani Hashim, baik yang berada di pasar maupun berada di sekitar wilayah domisilinya, guys. Seperti itu ya, guys. Jadi kalian tuh harus mengikuti pengamalan Nabi Nuh ini. Jadi kalian tuh harus ikut berdakwah, guys. Jadi kalau misalkan kalian mengamalkan dakwah Islam itu, insya Allah kalian mendapatkan ganjaran dan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala ya, guys. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya penolakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam kaumnya, antara lain: 1. Kekuasaan, kedudukan, dan kehormatan. Para pemuka kaum cenderung menjadikan ketiga faktor tersebut di atas sebagai jalan untuk menunjukkan suatu kebesaran atas dirinya dan berlaku sombong dengan kesombongannya. Mereka menilai rendah Nabi Nuh alaihissalam sebagai manusia biasa, tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, seperti itu ya, guys. Jadi apabila ada orang lain, contohnya kepada kalian, terus posisi kalian itu dalam keadaan seperti ya orang kaya, terus yang memberikan saran kebaikan itu adalah orang yang tak punya, jadi janganlah kalian menyombongkan diri karena kekayaan kalian, guys. Itu tidak baik ya. Jadi lebih baik ilmu atau saran apapun dari manapun asalnya, ketika saran itu baik ya terimalah dengan hati ya kan. Ini nggak boleh sombong, guys, dengan kekuasaan apapun, guys. Setelah mati tetap aja, guys, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, guys. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sesekali beliau memberikan argumentasi guna mematahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Orang-orang kafir pun seketika itu merasa terpukul dan tidak dapat untuk membalas argumentasi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian orang-orang kafir mengambil sikap berdakwah di hadapan mereka. Bahkan di sisi lain mereka secara terang-terangan menantang azab Allah Subhanahu wa taala sebagai disebutkan dalam KS Hud 32. Setelah beberapa lama beliau berdakwah kepada kaumnya dengan berbagai usaha, namun hanya sedikit yang mau menerima dakwahnya dan menjadi pengikutnya. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa kaumnya sudah tidak mau lagi menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tertera di dalam KS Nuh 57 dan KS Hud 36. Karena kedurhakaan para pemuka kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membinasakan mereka dari muka bumi ini dan tidak menyisakan kecuali para pengikut Nabi Nuh. Oke. Sekian saja ya, guys, cerita singkat tentang Nabi Nuh. Semoga menambah wawasan, menambah ilmu. Bagi yang sudah tahu ya syukur alhamdulillah. Bagi yang belum tahu ya semoga cerita ini bisa memberi ilmu kepada kalian yang belum tahu ya, guys. Bagikan ilmu itu sangat mulia, guys. Bila kita mempunyai ilmu apapun itu, ilmu kebaikan, bila kita mau berbagi dan kita mau membagikannya kepada siapapun, insya Allah, guys, akan barokah buat kita ya, guys. Oke, see you next video, guys. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel gua ya, guys. Dukung terus gua buat bikin video yang unik, yang bisa menghibur kalian. Ya tentunya bisa membuat hari-hari kalian itu terasa ditemani gitu ya, guys ya. Oke, guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.